Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Amin Banturung. Kembali kita bertemu di pembelajaran daring online pandemi COVID-19. Pada materi kita hari ini, kita akan membahas yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita, kembali Bapak ingatkan untuk melakukan konfirmasi kehadiran pada aplikasi pembelajaran online kita, yaitu aplikasi e-learning, agar tidak dianggap alpa atau tidak hadir dalam pembelajaran daring online kita. Dan anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melalui proses pembelajaran dengan pendekatan daring, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab serta suhuf-suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga adalah memahami macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku sekalian, kita akan lihat pada peta konsep ya. Kalian tahu semua peta konsep ini berarti adalah batasan materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mengetahui dalil-dalilnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kitab-kitab yang wajib kita imani. Nah, ini peta konsep atau batasan materi kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, silahkan disimak baik-baik pembelajaran kita, diperhatikan. Kita akan masuk pada materi, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada pengertian ini Bapak membagi pada dua pengertian, yaitu pengertian iman dan juga pengertian kitab dan suhuf. Sebelum kita kepada pengertian kitab, kita harus mengetahui dulu pengertian iman itu apa sih. Nah, di sini iman berasal dari kata al-imanu yang artinya percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Nah, jadi iman di sini adalah membenarkan dengan hati atau percaya. Nah, ini adalah pengertian iman atau dengan kata lainnya adalah keyakinan, yakin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kitab. Apa sih itu kitab? Kitab secara bahasa mempunyai arti tulisan. Sedangkan menurut istilah, kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, ini adalah pengertian kitab ya, secara bahasa dan juga istilah. Nah, ini yang mungkin terasa asing bagi kalian, yaitu tentang suhuf ya. Apa sih suhuf?
Nah, di sini suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Nah, ini adalah suhuf. Lalu, apakah semua para nabi dan rasul menerima suhuf? Tidak. Di dalam riwayat ada beberapa para nabi dan juga rasul yang menerima daripada suhuf ini. Yaitu Nabi Adam alaihissalam itu menerima sebanyak 10 suhuf. Kemudian Nabi Syed itu menerima 50 suhuf. Kemudian ada juga Nabi Idris alaihissalam, beliau menerima 30 suhuf, dan juga Nabi Ibrahim memiliki 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Di samping Nabi Musa juga menerima kitab yang disebut dengan Taurat. Nah, anakku sekalian, sampai di sini sudah bisa memahami ya tentang pengertian iman dan juga pengertian kitab maupun suhuf. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang dalil keberadaan kitab-kitab Allah. Ya. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian dengarkan, kalian simak. Kalau bisa diikuti di dalam hati sambil Bapak bacakan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العظيم. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah menyimak ya bacaan firman Allah ini yang berkaitan tentang keberadaan kitab Allah. Kita harus tahu juga terjemahannya atau artinya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yakni Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Nah, pada ayat ini anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah itu menurunkan daripada Al-Qur'anul Karim ya, atau kitab-kitab yang lain kepada para nabi dan rasul, itu adalah menjadi pedoman dalam kehidupan untuk disampaikan kepada para umat-umatnya yang terdahulu dan juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anakku sekalian, lalu kitab apa saja yang wajib kita imani? Nah, kitab suci ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama adalah Az-Zabur ya, atau kitab Zabur. Kemudian yang kedua, At-Taurah atau kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, Al-Injil atau kitab Injil. Dan yang keempat, ini adalah pedoman kehidupan kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni junjungan kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, ini adalah 4 daripada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih mengetahui secara jelas, kita akan menjabarkan setiap kitab-kitab suci yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya.
Yang pertama adalah Az-Zabur. Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan kitab Zabur adalah bahasa Kibti. Zabur disebut juga dalam bahasa Arab dengan mazmur dan jamaknya mazamur, yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami pada masa hidupnya, seperti dosa, kejatuhan, pengampunan dosa, sukacita atas kemenangan terhadap musuh Allah, dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan dalam riwayat, Nabi Daud ini dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki suara indah, suara yang merdu, karena beliau selalu menyenandungkan atau menyanyikan, ada nyanyian-nyanyian yang berisi di dalam kitab Zabur tersebut. Next, anak-anakku sekalian, yaitu kitab At-Taurah atau disebut dengan kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina, di mana di daerah Mesir, sekitar abad 12 sebelum Masehi. Dalam kitab Taurat terdapat pokok-pokok ajaran bagi umatnya yang berisi tentang akidah atau ketauhidan dan hukum syariat atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yakni berisi 8 larangan dan 2 perintah. Nah, ini adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Di samping tadi Nabi Musa juga mendapatkan 10 suhuf, itu memiliki daripada 10 suhuf. Oke, selanjutnya anak-anakku adalah kitab Injil, Nah, Injil adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, atau yang dikenal dengan Israel. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kitab Injil diturunkan sebagai pembenar dan pelengkap daripada kitab Taurat. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kitab umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab kita semua, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran diturunkan di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan diturunkan di kota Madinah selama 10 tahun. Kitab suci Al-Quran terdiri 30 juz dan 114 surah, yakni 86 surah itu diturunkan di kota Mekah dan 28 surah diturunkan di kota Madinah. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap di dunia dan abadi sepanjang masa dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah anak-anakku sekalian beberapa sejarah atau pemahaman kita tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kalian terus belajar di rumah, lebih semangat lagi walaupun pembelajaran online, tidak langsung bertemu atau bertatap muka. Bapak harapkan kalian terus semangat. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.